Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video ini merupakan video pertama dari video berseri atau playlist bertema belajar pupuk dan pemupukan. Melalui playlist ini, kita akan belajar mengenai dasar-dasar bidang ilmu pupuk dan pemupukan. Ayo, kita mulai belajar dan simak sebaik-baiknya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bersama kita membangun pertanian di Indonesia. Dengan adanya pertambahan penduduk yang cukup signifikan, maka perlu adanya peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kegiatan budidaya tanaman saat ini tidak dapat dipisahkan dengan pupuk. Karena apa? Karena adanya penurunan kesuburan tanah. Nah, penurunan kesuburan tanah secara umum disebabkan oleh adanya penggunaan lahan yang intensif dan kerusakan tanah akibat erosi. Beberapa penyebab terjadinya penurunan kesuburan tanah menurut Hartatik, Husseini, dan Widiawati ialah yang pertama, keseimbangan hara dalam tanah tidak seimbang. Artinya apa? Artinya hara di dalam tanah akan didominasi oleh suatu hara tertentu. Yang kedua ialah pengurasan dan defisit hara. Kegiatan budidaya yang dilakukan secara terus-menerus, secara intens, maka hara di dalam tanah akan digunakan oleh tanaman. Nah, pada saat hara digunakan oleh tanaman, hara di dalam tanah itu akan mengalami defisit atau akan mengalami pengurangan. Selanjutnya, penurunan kadar bahan organik tanah. Kadar bahan organik tanah akan menurun apabila terjadinya aktivitas budidaya yang meningkat atau terjadinya erosi. Nah, sedangkan bahan organik tanah itu memiliki 1001 manfaat untuk keberlangsungan atau untuk kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi yang nantinya akan menunjang pertumbuhan tanaman. Pencemaran oleh bahan kimia, bahan agrokimia atau limbah. Pada saat kita melakukan kegiatan budidaya, saat ini marak-maraknya terjadi pencemaran lingkungan pertanian. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh banyaknya penggunaan pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini memiliki sekian persen unsur hara yang dibutuhkan, tetapi ada bahan lain yang juga menjadi ikutan di dalam pupuk kimia itu. Dan akhirnya itu akan menjadi pencemaran bagi lahan pertanian. Berikutnya ialah penyebab penurunan kesuburan tanah akibat adanya penurunan populasi dan aktivitas mikroba. Nah, mikroba dia punya peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, khususnya kesuburan biologi. Pada saat populasi mikroba meningkat, itu aktivitas di dalam tanah akan menjadi tinggi sehingga dapat mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia tanah. Dan yang terakhir terjadinya salinisasi dan alkalinisasi. Nah, salinisasi atau penurunan kadar garam atau kadar garam yang terdapat dalam tanah itu mempunyai peranan yang cukup negatif untuk kesuburan tanah. Kenapa? Karena garam itu memiliki sifat hidroskopik. Garam itu akan mengikat air sehingga unsur hara yang larut di dalam air atau larut dalam larutan tanah akan mengalami penurunan dan dijerap oleh tanah sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Tanah yang baik dan sehat dapat dicirikan oleh berbagai sifat yang mudah dikenali, yaitu yang pertama, drainase baik dan cepat. Nah, maksudnya apa drainase baik dan cepat? Nah, apabila terjadi hujan yang lebat, maka aliran permukaan itu
harus lebih kecil. Artinya air dari hujan yang turun ke tanah itu harus mampu diserap oleh tanah atau dia masuk ke dalam pori-pori tanah. Dia harus mengalami infiltrasi dan perkolasi agar tidak terjadinya aliran permukaan dan menyebabkan erosi. Yang kedua ialah setelah panen tanah itu tidak mengeras. Biasanya pada saat panen tanah itu akan mengeras karena terlalu banyak penggunaan tanah. Nah, kalau tanah yang baik dia tidak akan mengeras apabila setelah panen. Meskipun panen itu dengan cara mencabut tanah itu gembur, tapi tanah itu akan mudah keras. Yang ketiga ialah mampu menyimpan air selama musim kering. Tanah yang baik dia mampu menyimpan air selama musim kering. Nah, karena apa? Pada saat musim kering itu akan terjadi defisit air sehingga tanaman akan mengalami kekurangan air. Nah, air itu dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, tanah yang baik juga memiliki bongkahan-bongkahan tanpa lapisan cadas. Lapisan cadas ini lapisan yang sulit untuk dihancurkan, sehingga tanah yang baik dia tidak boleh ada lapisan cadas. Berikutnya, tanah yang baik ialah tanah yang tahan terhadap erosi. Kenapa tahan terhadap erosi? Karena pada saat erosi terjadi, maka unsur hara dan lapisan-lapisan tanah akan dibawa dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sehingga diharapkan tanah yang baik itu tanah yang harus adanya kapasitas infiltrasi yang cukup baik, sehingga tanah tidak mengalami aliran permukaan, tetapi air yang dari air hujan itu akan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan perkolasi. Mendukung adanya populasi organisme tanah dalam jumlah yang besar. Tanah yang baik ialah tanah yang mampu menyimpan bahan makanan untuk organisme tanah. Apabila bahan makanan untuk organisme tanah di dalam tanah cukup, maka perkembangan organisme tanah akan menjadi baik. Apabila perkembangan organisme tanah baik, maka aktivitas organisme akan meningkat, dan itu dapat menunjang kesuburan biologi tanah dan membantu dalam memperbaiki kesuburan fisik dan kesuburan kimia tanah. Tanah yang baik itu tidak membutuhkan penambahan pupuk untuk berproduksi. Tapi pada saat tanah yang baik itu digunakan secara intensif dan terus-menerus, tanah itu membutuhkan pupuk. Nah, yang dimaksud di sini ialah pupuk itu tidak dibutuhkan ialah pupuk anorganik. Pupuk yang dimaksudkan ialah pupuk organik atau pupuk alami yang ada sesuai dengan kondisi alam. Memiliki bau yang khas tanah, bau tanah yang khas. Menghasilkan tanaman yang sehat dan berkualitas tinggi. Setiap tanah, setiap lahan selalu diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi dan berkualitas, sehingga kesuburan fisik, kimia, dan biologi sangat dibutuhkan atau sangat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu pupuk? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021, itu dia menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pupuk ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, pupuk organik itu apa? Pupuk yang berasal dari seluruh atau sebagian besar terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Rekayasa itu apa?
rekayasa artinya adanya campur tangan manusia untuk mengolah bahan organik tersebut yang dapat dijadikan sebagai pupuk. Yang kedua ialah pupuk anorganik. Itu pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk. Nah, biasa dikenal sebagai pupuk toko. Lalu, apa itu pemupukan? Pemupukan diartikan sebagai pemberian bahan organik maupun non-organik atau anorganik untuk mengganti kehilangan unsur hara di dalam tanah dan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman sehingga produktivitas tanaman itu meningkat. Ada beberapa tujuan dari pemupukan. Yang pertama, melengkapi ketersediaan unsur hara secara alami yang ada di dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, kenapa perlu melengkapi? Karena unsur hara itu ada unsur hara esensial dan non-esensial. Khusus untuk unsur hara esensial, itu unsur hara yang tidak dapat digantikan. Jadi memang hanya perlu. Tetapi kalau cuma satu unsur hara saja yang ada, atau satu unsur hara esensial tidak ada, maka terjadi keseimbangan hara pun akan menurun. Sehingga perlu adanya menyediakan unsur hara agar dapat seimbang di dalam tanah dan memenuhi kebutuhan tanaman. Yang kedua ialah menggantikan unsur hara yang hilang karena tersangkut dengan hasil panen, pencucian, dan sebagainya. Pada saat kita biasa melakukan panen atau hujan turun yang terlalu deras, maka unsur hara itu akan terangkut melalui hasil panen kita, ataukah dia akan tercuci, hilang ke tanah yang lebih dalam, atau hilang akibat adanya erosi yang dibawa ke tempat yang lebih rendah. Nah, untuk itu kita perlu menggantikan dengan kegiatan pemupukan. Yang berikut ialah memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik atau mempertahankan kondisi yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman. Demikian pembahasan terkait pupuk dan pemupukan. Semoga pembahasan di video ini dapat membantu dan memahami pupuk dan pemupukan. Ikuti pembelajaran terkait lainnya di dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar. Setiap pertanyaan yang diberikan akan diusahakan untuk direspon dengan baik. Oke? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe karena akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan. Bye.